Nah, kalian pasti senang kan kalau ceplok telur dapat 2 kinung telur di dalam satu bulatan. Girangnya minta ampun. Udah bersorak-sorai sama anakku gitu. Kita senang banget, takjub, foto-foto dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kejutan dalam hidup, kejutan happy, kejutan yang menyenangkan. Nah, di antara berbagai macam kejutan baik yang kita alami, sebenarnya manusia tuh sering lupa, saya sering lupa. Jadi kita teringatnya kejadian yang tidak menyenangkan gitu ya. Malah itu lebih lebih gampang diingat ya nggak sih? Coba di antara kalian gimana? Tolong itu ya share perasaan kalian dan komen kalian di bawah ini. Terus kenapa sih ya kita memiliki kecenderungan lebih mikirin, risau untuk kejadian-kejadian yang tidak sempurna, tidak sesuai keinginan kita gitu, yang buruk. Hal-hal yang buruk kan sebenarnya selalu dihindari oleh manusia kan, tapi nggak tahu kenapa kecenderungannya kita selalu ingat itu. Apakah manusia selalu mengejar kesempurnaan gitu ya, selalu inginnya sempurna, tapi apa sih artinya sempurna? Kenapa selalu kita kejar gitu? Nah, kalau saya teringat kisah tentang Adam dan Hawa di mula-mula penciptaan manusia, menurut Alkitab, manusia yang dijadikan itu sudah baik gitu ya, udah sempurna, bahkan dijadikan satu pasang agar saling melengkapi, ya kan, saling melengkapi. Tapi ternyata kelengkapan status manusia ketika itu belum mengokohkan menurut saya jati dirinya, karena masih bisa digoda dan masih bisa tergoda. Itu dia manusia. Nah, kemudian kalau kita mau ingat, pasti kita sendiri juga pernah tergoda kan, beli makanan ketika bulan Ramadan, beli snack atau makanan lebih banyak gitu ya dari biasanya, setidaknya saya gitu. Terus kemudian tergoda diskon, padahal nggak perlu-perlu amat tuh beli. Terus tergoda membeli sesuatu karena yang lainnya punya gitu ya, jadi pengen juga gitu ya. Terus itu ya, godaan-godaan kita itu baru kita bicara tentang godaan barang. Nah, bagaimana tentang pemikiran? Ternyata kita juga, manusia juga tergoda untuk cari jalan pintas di dalam kerja, tergoda ikutan yang kuat untuk membuli yang lain gitu ya. Terus kemudian tergoda ikut jadi kompor saat ada masalah, bukannya mencarikan jalan keluar, menenangkan, tapi malah ngomporin gitu ya. Terus kemudian ikutan buang sampah sembarangan, ini contoh-contohnya ya, ikutan melanggar aturan dan lain sebagainya. Itu godaan-godaan. Nah, padahal sebenarnya kalau kita ingat lagi apa yang kita jalani sekarang, itu sebenarnya doa kita di masa lampau gitu. Pasti kita pernah berdoa sesuatu, lulus sekolah gitu ya, lulus gitu ya, terus panjang umur, tahun tahun berikutnya kita masih diberi umur gitu ya. Kemudian punya pekerjaan, berdoa punya pekerjaan, dulu pernah berdoa punya kerjaan, sekarang punya pasangan, punya momongan dan lain sebagainya. Jadi, dan juga sebaliknya, itu merupakan hasil doa kita sebenarnya di masa lalu. Itu semuanya yang kita jalani. Termasuk apa? Ya nggak berjodoh dengan yang satu, tidak jadi kerja di tempat yang lain dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya bagian dari doa itu sendiri gitu. Nah, apapun yang dijalani oleh manusia dan dimiliki oleh manusia, itu sebenarnya manusia punya kecenderungan tidak puas dan tidak pernah puas. Nah, manusia masih pengennya berada di posisi atas, pengen yang memiliki kekuasaan gitu ya, pengen menjadi powerful. Kok tahu sih? Ya, itu tadi saya melihatnya dari kisah Adam dan Hawa di mula-mula cerita tadi. Itu yang saya rasakan, kesimpulannya seperti itu. Kita juga bisa lihat lagi deh ilustrasi tentang Taman Eden.
Siapa sih yang sebenarnya nggak suka keindahan dan keharmonisan alam gitu ya. Kemudian kedamaian, kesejahteraan yang melimpah ruah di Taman Eden. Terus kemudian punya pendamping yang sempurna, yang melengkapi, yang bisa saling melengkapi gitu. Itu kan udah perfect banget ya, sempurna banget gitu. Kalau secara teori kita lihat, tapi ternyata manusia ketika itu merasa kurang. Pasti deh, nggak cuma ini, pasti masa gini-gini aja bisa lebih hebat lah gitu ya. Jadi kemudian bisa digoda dan akhirnya tergoda. Itu manusia ya. Nah, keinginan juga eksplorasi manusia sebagai makhluk sosial kemudian dihadapkan dengan opsi memiliki kekuasaan yang tanpa batas. Kan itu iming-imingnya gitu ya. Kalau di dalam kisah Alkitab juga seperti itu. Tergiur nggak ya gitu punya menjadi powerful person gitu ya, menjadi orang yang sangat kuat gitu. Nah, seharusnya masalah manusia itu menurut saya cuma simple memilih gitu ya, memilih dan menjawab pertanyaan, memilih A atau B gitu ya. Semuanya, makan, mandi apa enggak mandi, tidur apa enggak tidur gitu dan lain sebagainya, itu kan hanya memilih atau menjawab pertanyaan diri sendiri. Punya apakah saya mau main atau saya lagi nggak mau main gitu. Itu ya. Jadi masalah manusia tuh secara teori hanya menjawab. Tapi nggak tahu kalian setuju atau tidak. Coba komen di bawah. Kalian boleh loh nggak setuju. Terus menurut kalian masalah inti atau basic masalah manusia itu apa? Kalau menurut saya itu ya kita manusia tuh harus memilih gitu. Itu satu langkah demi satu langkah, setiap hari, setiap jam bahkan ya. Itu selalu ada pilihan, terus kita harus milih apa. Secara teori sih gampang ya, simpel, cuma milih doang gitu. Cuma milih aja kan gitu. Tapi kemudian semakin kita dewasa gitu, pilihan-pilihan tuh makin lebih kompleks. Pilihan itu tidak sesederhana gitu. Mau lampunya dinyalain apa dimatiin ya gitu. Itu pilihan. Nah, tidak sesederhana itu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih berat lagi gitu ya. Terus kemudian pilihan-pilihan yang harus direnungkan, harus dipikir ulang gitu. Nah, kembali tentang telur ceplok yang dapat 2 kuning tadi, akhirnya kembali ke sana ya. Akhirnya puji syukur banget tuh karena kita happy banget, senang atas kejutan pada hari itu. Si kecil tampak antusias, aku mau. Nah, dialah dapat si telur ceplok untuk dia yang berkuning telur 2. Lalu dia langsung lahap memakan dengan nasi sampai habis, senang banget. Padahal dia susah makan loh. Nah, itu dia cerita saya tentang manusia dan ceplok 2 kuning telur. Semoga cerita ini bisa ada sedikit manfaat dan menarik untuk direnungkan atau didiskusikan. Yuk diskusi di kolom komentar. Bagaimana menurut kamu? Terima kasih sudah menonton channel Susana Sunarno. Jangan lupa kasih komentar dan juga merespon. Salam sehat, sampai jumpa, bye.